Shalom kekasih Kristus, saatnya hari ini kita untuk semakin memahami setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik dalam setiap langkah hidup kita. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, agar kita dapat mengerti apa yang menjadi proses Tuhan dan tidak mempersalahkannya, tetaplah terus untuk tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah Engkau terus isi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah lewat hamba-Mu melalui renungan ini, agar firman yang disampaikan sungguh menjadi satu isi hati-Mu untuk membenahi setiap langkah hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengerti apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami adalah langkah-langkah Tuhan yang Tuhan hendak kerjakan untuk membawa kami menjadi semakin baik dan semakin baik. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memahami takdir dan nasib edisi kedua. Firman Tuhan terdapat dalam Amos 2 ayat 4, demikian firman-Nya. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, Aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Kekasih Kristus, ayat ini menunjukkan kesamaan bahwa Tuhan tidak memandang muka. Siapa yang salah patut dihukum sekalipun umat Tuhan tidak diperkecualikan. Perbedaan di sini adalah dari istilah dan tujuan, di mana hukuman untuk umat Tuhan merupakan sebuah disiplin dan tujuannya untuk menunjukkan anugerahnya dan memurnikan iman mereka. Hukuman untuk yang lain dimaksudkan untuk menunjukkan keadilan Tuhan. Nabi Amos menyampaikan 2 kesalahan fatal yang dilakukan oleh bangsa Yehuda sehingga membuat Tuhan begitu murka. Jenis kesalahan ini terlihat begitu berbeda dengan kesalahan bangsa-bangsa lain. Sehubungan dengan bangsa-bangsa lain, kesalahan mereka difokuskan pada pelanggaran moral yang mengerikan. Misalnya, membelah perut perempuan-perempuan hamil tercatat dalam Hosea 14 ayat 1, atau menjual seluruh penduduk demi uang dan sebagainya dalam Yoel 3 ayat 8. Mendengarkan pelanggaran-pelanggaran seperti ini, hati nurani kita langsung terusik. Ini kesalahan fatal. Semua orang yang bermoral pasti mengecamnya. Tentang bangsa Yehuda, tidak ada perbuatan spesifik seperti yang disebutkan. Pelanggaran lebih dikaitkan dengan hukum Taurat daripada moralitas secara umum. Perbedaan lain terletak pada objek perbuatan jahat. Bangsa-bangsa lain menjadikan penduduk dari tempat lain sebagai objek kejahatan. Satu bangsa melawan bangsa lain. Tidak ada catatan seperti itu untuk bangsa Yehuda. Mereka langsung diperhadapkan pada Tuhan. Ini suatu bangsa yang melawan Allah mereka. Apakah ini berarti bahwa kesalahan bangsa Yehuda lebih ringan daripada bangsa-bangsa lain? Sama sekali tidak. Justru sebaliknya. Tidak seperti bangsa-bangsa lain yang hanya bermodalkan hukum moral dan hati nurani. Bangsa Yehuda mempunyai pegangan hidup yang khusus, yaitu hukum Taurat. Mereka memiliki wahyu ilahi yang lebih khusus dan jelas. Seharusnya mereka bisa bertindak lebih baik daripada bangsa-bangsa lain yang tidak memilikinya. Penjelasan ini menunjukkan betapa dalamnya kesalahan bangsa Yehuda. Mereka secara sengaja memilih untuk tidak mentaati hukum Taurat. Mereka bukan tidak mampu, tetapi tidak mau. Mereka bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Meminjam istilah Paulus, mereka secara sengaja telah menindas kebenaran dengan kelaliman, tercatat dalam Roma 1 ayat 18. Bila kita melihat peristiwa seperti ini, apakah ini suatu takdir dan nasib? Supaya kita tidak salah paham, Tuhan telah memberi kita kehendak bebas dan Tuhan telah menciptakan alam semesta moralitas di mana hukum sebab akibat adalah realitanya. Akan tetapi
tetapi Allah saja yang merupakan Allah dan tidak ada kecelakaan dalam alam semesta. Sosok Allah yang maha kuasa dan maha tahu pasti mempunyai rencana, sehingga tidak heran apabila Alkitab menceritakan adanya rencana ilahi. Rencana Allah karena direncanakan Allah, bersifat kudus, bijaksana, dan penuh kebaikan. Pemeliharaan atau takdir Allah sedang mengerjakan rencana sejatinya bagi ciptaannya. Allah berfirman dalam Yesaya 48 ayat 3, bahwa perkara yang dahulu-dahulu sudah kuberitahu kamu daripada tak kala itu, yaitu sudah terbit dari dalam mulutku, dan aku sudah mendengarkan dia daripadaku. Dengan segera aku sudah menyampaikan dia. Lalu sekalian itu jadilah. Apa yang telah Allah nyatakan, ia juga melakukannya, sekalipun ia mungkin menyatakannya berabad-abad sebelumnya. Jadi melawan rencana Allah tidak ada gunanya, sebab segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dibuat terjadi sesuai dengan tujuan Allah. Kejahatan itu ada, tetapi kejahatan tidak diperbolehkan merusak pemeliharaan atau takdir Allah. Allah bahkan menggunakan manusia yang berdosa dalam menjalankan kehendaknya. Contoh, Amsal 21 ayat 1 mengatakan, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingin. Allah bekerja dalam hati orang Mesir, tercatat dalam Keluaran 12 ayat 36, dan Raja Artasasta dalam Esra 7 ayat 27 untuk mencapai tujuannya. Walau hati manusia penuh dengan kejahatan, Allah masih dapat melaksanakan kehendaknya, sebagaimana kita amati dalam kasus mereka yang menyalibkan Yesus, tercatat dalam Kisah Rasul 2 ayat 23, pasal 4 ayat 27-28. Rencana Allah mengandung pahala bagi mereka yang mempercayainya, dan ia berjanji akan memuliakan para anak-anaknya. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 2 ayat 7-9. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan penggunaan kata disediakan. Dalam ayat ini, itulah takdir yang berdasarkan kasih kita bagi Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa Allah berkuasa. Pada waktu bersamaan, Tuhan telah memberi kita kebebasan untuk mentaati atau melanggarnya. Dan ada beberapa hal yang dilakukan Tuhan hanya sebagai jawaban atas doa yang dipanjatkan. Dalam Yakobus 4 ayat 2 mengatakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tuhan memberkati mereka yang taat, dan Tuhan sabar dengan mereka yang melanggar, serta terkadang terlihat seperti lalai. Jadi sesungguhnya hal yang buruk terjadi dalam hidup manusia bukan karena ditakdirkan dan nasib sebagai penderitaan yang harus diterima. Sepertinya itu sebagai ketetapan Tuhan. Tetapi itu disebabkan ketidaktaatan manusia dalam menjalankan kehendak Tuhan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita untuk menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang sungguh mencerahkan rohani kami. Kami dibawa untuk semakin mengerti apa yang dimaksudkan dengan ketetapan Tuhan. Tuhan telah merencanakan sesuatu dalam kehidupan, dan itu bukan berarti Tuhan menghilangkan kehendak bebas kami. Justru ketetapan Tuhan selalu mengarah dengan perilaku dan kehidupan kami semua. Sesungguhnya ketetapan Tuhan adalah hal-hal yang akan terjadi sesuai dengan hukum-hukum yang ada, yaitu hukum-hukum Tuhan. Apabila terjadi pelanggaran, maka terjadi akibat dari pelanggaran tersebut. Demikian juga ketika menyadari dan melakukan pertobatan, tentunya akan terjadi perubahan. Walau hal itu ada satu ketetapan, sebagaimana yang terjadi dalam
kehidupan bangsa Niniwe, di mana Tuhan akan menghukum. Tetapi terjadi pertobatan dalam bangsa itu saat disampaikannya firman Tuhan oleh Nabi Yunus. Maka penghukuman terhadap bangsa Niniwe dibatalkan. Jadi setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, kami semakin mengerti ketika terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kami, bukan berarti itu takdir atau nasib yang sudah ditentukan oleh Tuhan, melainkan itu merupakan buah dari benih yang telah kami tabur. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur. Maka dari itu pentingnya firman Tuhan, karena firman itu seumpama cermin yang memperhatikan apa yang tumbuh dan menghasilkan buah apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Karena apa yang kami tanam itu pula yang akan dihasilkan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Sungguh sangat memberkati iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus. Mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.